Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai probability sampling. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri atas nama Himatul Ulya, Gamal Abdul Nasir Al-Hajid, dan Aulia Fitria Fajriah Meliana. Materi yang akan kami sampaikan terdiri dari pengertian probability sampling, jenis-jenis probability sampling, kelebihan pengambilan sampel probabilitas, kekurangan pengambilan sampel probabilitas, langkah-langkah pengambilan sampel probabilitas, dan contoh probability sampling. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia, saya persilakan. Terima kasih Mbak Hima atas waktunya. Materi yang pertama yaitu pengertian probability sampling. Pengertian probability sampling. Probability sampling juga sering disebut dengan random sampling. Dalam bahasa Indonesia, sering disebut metode pengambilan sampel probabilitas. Teknik probability sampling ini biasanya digunakan dalam suatu penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, 2014, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Probability sampling juga bisa diartikan sebagai metode pengambilan sampel yang menggunakan beberapa bentuk pemilihan acak. Probability sampling merupakan suatu prosedur objektif yang dalam hal ini probabilitas pemilihan diketahui terlebih dahulu untuk setiap elemen populasi yang tetap menggunakan konsep matematik yang tepat, yang diterapkan dengan mengikuti sejumlah aturan yang ketat. Jenis-jenis probability sampling. Jenis yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Metode ini dianggap sebagai metode pengambilan probability sampling yang paling mudah. Dalam melakukan metode ini, yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa semua anggota populasi dimasukkan ke dalam daftar induk dan subjeknya yang dipilih secara acak dari daftar induk tersebut. Terdapat 3 cara untuk menentukan sampel teknik ini. Yang pertama ada cara undian, kemudian ada cara tabel bilangan random, kemudian ada dengan menggunakan komputer untuk mengacak, misalnya dengan bantuan SPSS. Yang kedua yaitu ada jenis pengambilan sampel acak bertingkat atau stratified random sampling. Biasa disebut dengan sampel acak proporsional. Peneliti harus memperhatikan klasifikasi yang dilakukan yang tidak boleh memiliki subjek yang tumpang tindih. Kemudian peneliti secara acak memilih daftar akhir subjek dari berbagai kategori yang ditentukan untuk dapat memastikan sampel yang lengkap. Pada penyampelan, anggota populasi dikelompokkan berdasarkan stratanya, misal tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata. Langkah-langkah dalam menentukan stratified random sampling. Yang pertama, menentukan data pendukung populasi yang diambil berikut strata-strata yang ada di dalamnya. Yang kedua, dengan mengklasifikasikan populasi ke dalam grup strata yang saling lepas. Langkah selanjutnya, menentukan ukuran sampel untuk setiap stratum. Kemudian langkah yang terakhir, memilih secara acak setiap stratum dengan menggunakan simple random sampling. Jenis yang ketiga ada pengambilan sampel acak cluster atau area, yang disebut dengan cluster atau random sampling.
dilakukan jika ukuran populasi terlalu besar untuk melakukan pengambilan sampel acak sederhana. Dalam pengambilan sampel acak klaster atau area, suatu populasi dibagi menjadi klaster yang unik dan dapat mewakili kelompok yang beragam. Metode pengambilan sampel acak klaster atau area dapat dilakukan ketika harus mengambil sampel populasi yang disalurkan ke wilayah geografis yang luas. Pada penyampelan, populasi dibagi menjadi wilayah atau klaster. Jika terpilih klasternya, seluruh anggota dalam klaster tersebut yang menjadi sampel. Langkah yang dilakukan dalam pengambilan sampel cluster sampling ini, yang pertama dengan menentukan klaster-klasternya, kemudian menentukan banyak klaster yang akan dijadikan sampel, misalnya N. Langkah selanjutnya memilih secara acak klaster sebanyak klaster. Kemudian yang terakhir, semua anggota yang terdapat dalam klaster yang terpilih merupakan sampel studi atau penelitian atau evaluasi. Kemudian ada yang keempat, jenis pengambilan sampel sistematis atau systematic sampling. Dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota. Kemudian dipilih urutan tertentu untuk dijadikan anggota sampel. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melakukan cek keadaan daftar populasi atau kerangka populasinya, kemudian menetapkan jarak atau interval, kemudian yang ketiga menetapkan nomor atau penetapan nomor pertama ini dilakukan secara acak atau random. Yang terakhir yaitu anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambah interval pada nomor pertama dan seterusnya. Yang kelima yaitu pengambilan sampel multitahap atau multi-step sampling. Merupakan metode pengambilan sampel yang jauh lebih kompleks daripada variasi sederhana. Biasanya digunakan dalam penelitian sosial terapan. Prinsip terpenting dalam teknik ini adalah dapat menggabungkan metode sederhana yang dijelaskan sebelumnya dalam berbagai cara dan berguna membantu peneliti menangani kebutuhan pengambilan sampel dengan cara yang paling efisien dan efektif. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Gamal. Silakan, Mas Gamal. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu pada bagian kelebihan probability sampling. Kelebihan probability sampling kita bagi menjadi 8. Yang pertama adalah menghemat biaya, lalu yang kedua melibatkan tingkat penilaian yang lebih rendah, yang ketiga lebih mudah, yang keempat dapat dilakukan bahkan oleh orang non-teknis, yang kelima sampel mewakili populasi, dan yang keenam menghindari pertimbangan, yang ketujuh memberikan presisi lebih baik, dan yang kedelapan adalah tingkat akurasinya tinggi. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari probability sampling. Kekurangan probability sampling yang pertama adalah peluang memilih kelas sampel tertentu. Yang kedua, pekerjaan berlebihan dan monoton. Yang ketiga, bias dalam memilih sampel. Yang keempat, kesulitan mengakses daftar populasi penuh. Yang kelima, ukuran populasi mungkin tidak diketahui. Yang keenam adalah asumsi populasi seragam mungkin tidak benar. Yang ketujuh, jika populasinya tidak homogen, maka tidak berfungsi dengan baik. Dan yang kedelapan adalah mengurangi efektivitas teknik. Selanjutnya adalah langkah pengambilan probability sampling. Langkah pengambilan probability sampling yang pertama adalah kita menyiapkan kerangka sampel, lalu menyiapkan tabel angka random, selanjutnya menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan.
Selanjutnya adalah contoh probability sampling. Untuk contoh kasusnya, dalam suatu populasi, terdapat pria dan wanita, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang manajer, ada yang bukan manajer, dan berbagai perbedaan lainnya. Selama perbedaan itu bukan jadi suatu hal yang penting dan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil penelitian, peneliti boleh mengambil sampel acak sederhana. Dengan teknik probability sampling sederhana, setiap populasi harus teknik menggunakan acak sederhana dengan cara sebagai nomor 2, tetapkanlah, lalu menentukan alat pemilihan sampel dan memilih sampel sampai jumlah terpenuhi. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kami dari kelompok 1, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan, silakan diajukan pada saat forum diskusi. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.